Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sapaan rohani kita hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-24, ayat 12 sampai dengan ayat 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian firman Tuhan. Bertahanlah sampai akhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus berbicara di Bukit Zaitun, para murid bertanya kepadanya, kapan akhir zaman terjadi? Apa tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia? Yesus memang tidak menjawab pertanyaan itu dengan memberitahukan kapan akhir zaman tiba. Namun ia memaparkan tanda-tanda kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia. Ia berkata bahwa akan ada Mesias palsu yang muncul. Akan terjadi peperangan, terjadi kelaparan dan gempa bumi. Karena itulah ia pun menasihatkan para murid untuk waspada. Ada banyak upaya dari para penyesat untuk merusak relasi kasih Tuhan dan semua ciptaan. Ada banyak kedurhakaan yang membuat kasih dingin atau makin hilang dari kehidupan manusia. Artinya, di akhir zaman, dosa dan kedurhakaan bukan berkurang, namun bertambah-tambah. Kita harus mengambil langkah antisipasi supaya tidak termasuk dari yang disebutkan kebanyakan orang yang kasihnya menjadi dingin atau tawar. Saudara-saudara kekasih, Rasul Paulus di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4 lebih rinci menjelaskan keadaan manusia di akhir zaman. Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak mau berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hal-hal seperti itulah menurut Paulus yang akan terjadi pada zaman-zaman akhir. Dalam situasi yang demikianlah Yesus menasihatkan para muridnya dengan mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya, pada kesudahan dunia, orang yang berpegang teguh dan setia menyatakan kasih Allah, itulah yang akan beroleh keselamatan.
Artinya meskipun banyak tantangan akan terjadi di dunia ini, tetapi orang yang mau terus menyatakan kabar baik dari Allah, baginya ada hidup yang kekal. Untuk itulah Tuhan berpesan agar para murid bertahan dalam iman kepada Allah dan tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Artinya sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus tetap berjuang dan berjaga-jaga. Kekuatan kita adalah hidup dalam firman Allah dan datanglah kepadanya, supaya kita senantiasa dapat hidup di dalam kasih-Nya dan menebarkan kasih Yesus Kristus. Hanya dengan kasih Allah kita dapat bertahan dan mengalahkan si jahat. Dengan kasih Yesuslah kita dapat berdamai, bersatu, dan memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah untuk dapat bertahan sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh keselamatan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Pagi ini kami telah disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang telah menyapa kami, agar firman-Mu itu menjadi terang bagi hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.